Belakangan ini ruang udara publik dipenuhi perang slogan antara para kandidat calon presiden. Yang paling banyak dibicarakan adalah slogan Make Indonesia Great Again dan The Economics of Stupidity yang entah berkaitan langsung atau tidak itu dikemukakan oleh Prabowo Subianto ya. Kemudian direspon oleh Presiden Jokowi dengan mengatakan winter is coming. Apakah berkaitan atau tidak? Saya sih nggak tahu, tapi Anda yang bisa menyimpulkannya sendiri. Bagaimana membaca logika para kandidat ini dan apa sih sebenarnya pesan politik di belakang kalimat-kalimat yang mungkin bagi sebagian orang agak susah dipahami ini. Kami malam hari ini akan membahasnya bersama Bang Adian Apitupulu, politikus PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Adian sudah datang. Selamat malam. Kemudian ada Rocky Gerung, pengajar filsafat dan... Udah enggak. Ya oke, dulu pengajar filsafat dan etika politik, sekarang peneliti di P2D, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau pura-pura demokrasi. Kita ya boleh, itu lebih bagus itu pura-pura demokrasi. Oke, tapi kita akan membahas logika yang kemudian ramai di ruang publik itu, Bung Rocky dan juga Bung Adian, mengenai slogan-slogan yang entah kenapa ramai sekali dibicarakan secara konteks politik, tapi banyak publik yang ketika ditanya maksudnya apa, mereka juga belum tentu paham. Kita dengarkan lagi yuk, kita membahas dulu apa yang kemudian dikemukakan oleh Prabowo Subianto dalam beberapa waktu lalu dalam sebuah forum. Kita dengarkan. Bagi bangsa Indonesia, Indonesia first. Make Indonesia great again. Begitu sekarang Amerika Serikat merasa kalah bersaing dengan Tiongkok, mereka menyatakan perang dagang. Tidak ada free trade, tidak ada perdagangan bebas. Dia mengatakan America first. Dia mengatakan make America great again. Dia mengatakan the important thing is American jobs. Kenapa? Kok bangsa Indonesia tidak berani mengatakan bagi bangsa Indonesia, Indonesia first. Make Indonesia great again. Prabowo Subianto, kita lanjutkan. Tapi kita lihat sekarang jutaan hektar tanah kita dikuasai oleh perusahaan swasta. Mereka bawa uangnya ke luar negeri. Ini menurut saya bukan ekonomi neolib lagi. Ini lebih parah dari neolib. Ini harus istilah baru dari neolib. Menurut saya ekonomi kebodohan atau the economics of stupidity. Oke, ini quotes Prabowo dalam sebuah forum yang sama. Bapak-bapak kurang lebih seperti itu. Saya mau ke Bang Adian dulu. Sebelum nanti kita membahas bagaimana komentar atau pidato dari Presiden Jokowi di penutupan IMF kemarin atau pembukaan IMF kemarin, Anda lihat tepat atau tidak logika yang dipakai oleh Prabowo dalam menggambarkan situasi dengan kalimat-kalimat seperti itu? Logika yang mana ya? Kalau menurut saya pernyataan itu kan ternyata pertama pernyataan telat ya. 5 tahun lalu kita sudah kampanye Indonesia hebat. Sudah telat itu juga plagiat karena Donald Trump dan Reagan juga sampaikan hal yang sama dulu. Lalu hebatnya di mana pernyataan itu? Kalau dia bicara soal tanah, 2 kontrak karya zaman Soeharto, mertuanya Prabowo misalnya, kontrak karya Inco, Vale, dan kontrak karya Freeport, itu total hampir 8 juta hektar itu. Baru dari 2 perusahaan. Ya kalau bicara siapa yang bagi-bagi tanah untuk perusahaan asing, ya mertuanya sendiri. Artinya dia sebenarnya sedang menyindir mertuanya mungkin. Narasi yang ingin dibangun menurut Anda apa Bang Adian? Kalau tadi Anda katakan jargon-jargonnya sudah banyak dipakai orang-orang luar, kemudian itu diadopsi ke sini, apa sih yang kemudian ingin ditampilkan oleh Prabowo sebenarnya? Dengan kalimat make Indonesia great again, Indonesia first gitu. Ini kan seperti menduplikasi apa yang... Saya nggak tahu yang ingin disampaikan oleh Prabowo apa. Tapi jelas bahwa Indonesia hebat itu kampanye kita 4-5 tahun yang lalu. Kalau dia bermaksud Indonesia great again itu hebat lagi atau besar lagi atau apapun lah itu segala macam, telat lah. Itu sudah kita kampanyekan sejak lama. Artinya tidak ada yang baru dalam soal ini. Hanya mungkin dia menggunakan contoh yang salah. Contoh yang salah tentang tanah dan sebagainya. Dia sedang menyiram mukanya sendiri dan kata-katanya. Oke. Jadi tidak mencoba untuk menggambar. Apakah Prabowo juga mencoba untuk menggambarkan sebenarnya Bang Adian bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi ini merupakan bentuk kritik sebenarnya dengan cara yang lebih kalimat yang lain gitu dibanding kritik-kritik langsung misalnya? Kalimat yang mana yang disebut dan kritik? Dia sedang mengkritik mertuanya.
Bukan mengkritik Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi tidak membagi-bagikan tanah sebanyak yang mereka bagikan. Oke. Nggak ada itu cita-cita Meskipun dengan kita. bilang, oke kita buat Indonesia great again, make Indonesia great again. Mungkin lebih tepatnya, kalau bisa saya... Berarti selama ini tidak great. Tidak Bukan, mungkin Indonesia lebih first, tepatnya misalnya. bukan Indonesia great again, tapi bisa jadi Cendana great again. Oke. Rocky, gimana Anda lihat Rocky? Apa yang coba diungkapkan oleh Prabowo dengan kalimat itu sebenarnya? Saya kasih poin ya, bukan dalam soal apa namanya gimmick di belakang wording itu, tetapi ada hal yang baru, yaitu setiap kandidat berupaya untuk mencari soundbite gitu, bikin soundbite atau tagline gitu. Dan kelihatannya publik nggak peduli karena semuanya diucapkan di dalam bahasa Inggris itu, dan apa urusannya dengan rakyat di bawah. Tentu itu dimaksudkan untuk memperlihatkan distinctive karakter dari masing-masing kandidat itu. Tadi saya beberapa hari ini nggak ikuti sebetulnya, saya baca aja itu. Kalau misalnya yang dimaksud the economic of stupidity itu khas Prabowo yang konsisten untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi itu. Mungkin saya nggak tahu dari mana dapat keterangan itu, tapi seingat saya Bill Clinton menyebutkan itu dalam konteks yang lain. Dia sebut bahwa masalah dari setiap pemilihan umum adalah soal ekonomi memang. Karena itu dia sebut the economy is stupid. Goblok, soal ekonomi, jangan yang lain. Gitu kira-kira gampangnya, Tuan. Nah, yang jadi kontroversi sekarang adalah kenapa harus pakai tema yang sebut aja tema asing gitu. Sama seperti Pak Jokowi pakai narasi apa namanya tadi? Winter is coming. Iya, apa filmnya itu Game of Thrones. Itu juga narasi asing gitu kan. Kenapa nggak pakai misalnya Ronggo Warsito atau metafor dalam negeri? Kalau memakai metafor itu menurut Anda apakah gini, apa yang itu cukup efektif nggak menurut Anda untuk bisa diterima, diadopsi dan dicerna oleh bukan soal publik efektivitasnya, tapi siapa yang sodorin itu. Prabowo pasti dia baca sendiri itu, tapi Pak Jokowi saya kira dia nggak baca itu. Jadi ada yang sodorin, ada tim yang bikin itu. Karena seingat saya literasi Pak Jokowi itu adalah soal nama-nama ikan itu kan. Jadi agak jauh dengan satu imajinasi di dalam buku yang kemudian difilmkan, dibikin seri, yaitu Game of Thrones itu. Itu artinya ada hal yang nggak tidak fit and proper itu. Apalagi itu statusnya fiksi. Dulu Pak Jokowi justru menentang fiksinya Prabowo, Ghost Fleet itu. Tapi sekarang diambil alih itu. Artinya Pak Jokowi sebetulnya nggak paham keadaan itu, tapi disodorkan konsep. Nanti kita akan bahas khusus mengenai Jokowi dengan Winter is Coming-nya dan Game of Thrones-nya. Tapi kalau mengenai Prabowo ini, Bung Adian, Anda lihat kan ini yang kemudian ramai dibicarakan orang adalah kenapa sih harus memakai slogannya Donald Trump gitu. Kemudian orang jadi menyamakan sebenarnya logika-logika seperti itu. Apa sih yang kemudian ingin disampaikan sebenarnya Bung Adian dengan memakai kalau menurut saya yang dipakai itu tidak simpel saja dengan maksud politik yang simpel saja memudahkan supaya orang gampang mencerna, atau memang secara tidak langsung ingin mengidentikan gitu misalnya dengan orang-orang tertentu gitu. Bisa saja dia coba mengatakan dia identik dengan Donald Trump segala macam, tapi saya pikir yang dipakai tidak cuman istilahnya, tapi dalam beberapa hal cara-caranya juga, seperti misalnya di sana mengembangkan ketakutan, di sini juga seperti itu, rakyat disuruh untuk takut, diminta untuk takut terhadap segala macam keadaan. Di sana ada isu rasisme, di sini juga ada. Di sana ada isu SARA, di sini juga ada. Artinya tidak cuma slogannya, tapi cara-cara yang dipakai di Amerika juga sepertinya bisa saja dipakai oleh Prabowo dan timnya di Indonesia. Itu sengaja atau tidak tuh Bung Adian? Dengan membicarakan atau meng-quote, sedikit modifikasi kalimat Trump itu, sengaja ingin menciptakan itu atau secara tidak langsung saja menurut Anda? Nggak sengaja tiba-tiba. Kalau kemudian misalnya di salah satu kalimatnya Prabowo bicara tentang neolib, dia sedang mengutip pernyataan salah satu tokoh neolib dunia,
liberal dunia yang sangat besar kan, seperti itu. Dia bicara tentang kekayaan alam Indonesia yang dikuasai negara asing, dia sedang mengutip presiden dari sebuah negara yang paling banyak mengambil kekayaan Indonesia. Artinya semua pernyataannya kontradiktif. Jangan-jangan dia juga tidak tahu siapa yang menyatakan itu. Bisa saja toh. Iya, Rocky ada lihat gimana? Ya kalau soal neolib itu hasil dari IMF kemarin, separuh dari komitmen itu soal investasi di bidang tambang ekstraktif itu. Dan itu artinya juga akan banyak tanah yang akan diambil alih oleh swasta karena perjanjian internasional, dan petani akan kehilangan lahan. Itu konsekuensi dari perjanjian di Bali kemarin. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga secara tidak sadar menyodorkan tanah untuk dieksploitasi oleh yang dia sebut neolib. Untuk logika mengidentikan dengan Trump sendiri seperti tadi kata Bung Adian, Anda lihat sengaja atau tidak sengaja sebenarnya akhirnya orang mengidentikan seperti ya Donald Trump karena slogannya mirip seperti kata Bung Adian tadi, orang jadi akhirnya susah membedakan, bahkan faktualnya tidak begitu. Kondisi faktualnya seperti itu. Anda setuju? Iya, kita lihat begini. Setelah ucapan itu tiba ke publik, kita lihat contoh-contohnya itu. Contoh diberikan oleh Sandi, saya baca di koran, bahwa kita mau supaya jadi kayak Majapahit, jadi kayak Sriwijaya. Jadi great again itu seolah-olah seperti Sriwijaya, seperti Majapahit, bukan seperti Amerika itu. Tentu saja ada semacam hitungan politis karena mayoritas pemilih di Jawa, maka dipakai idiom itu tuh. Jadi menjadi besar kembali seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit kan Sandi ucapkan itu. Jadi bukan ke Amerika. Tetapi juga itu ada yang kalau praktek-praktek politik seperti yang dikatakan Bung Adian tadi misalnya, praktek-praktek politik Trump yang kemudian ya tadi katanya agak mirip juga misalnya dilakukan oleh praktek-praktek tadi misalnya apa namanya komunikasinya menyebar ketakutannya seperti tadi kata Bung Adian menurut Anda. Justru hari ini kita takut sebab ada semacam monopoli slogan dari pihak pemerintah, yaitu hanya kami Pancasila. Kalian adalah fundamentalis. Itu juga sesuatu yang menakutkan. Dan semua orang khawatir bahwa itu betul-betul akan membelah publik. Jadi itu soal interpretasi aja. Interpretasi yang kemudian bisa diinterpretasikan oleh semua orang punya interpretasi yang beda-beda. Bagaimana dengan Jokowi Winter is Coming tadi yang kata Anda juga punya interpretasi banyak juga. Kita akan bahasnya usaha jeda berikut, tetap bersama kami. Sebelum kita membahas pidato Jokowi juga yang ramai sekali dalam ruang udara publik belakangan ini, Anda lihat punya dampak positif, dampak negatif dari pidato Prabowo tadi, ada nggak Bang Adian? Beda ya kalau yang disampaikan tentang tambang tadi. Bedanya di zaman Orde Baru itu tunduk pada rezim kontrakarya. Kalau sekarang kan rezim IUP, dibatasi luas wilayah dan sebagainya. Artinya contoh yang disampaikan oleh Bung Rekwi tadi tidak tepat menurut saya. Nah terus berikutnya kalau soal pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi itu memang untuk keprihatinannya terhadap situasi dunia. Walaupun mungkin beberapa bisa dipakai juga untuk situasi Indonesia, tapi contohnya misalnya perang dagang. Perang dagang ini tidak akan menguntungkan siapa-siapa. Nanti kita akan sampai ke situ Bung Adian. Akan banyak korban yang jatuh, tidak cuman yang kalah saja. Tapi yang menang pun tidak akan menikmati kemenangan dengan baik, karena pasti akan pengorbanan juga. Nah itu dua konteks yang berbeda dan apa yang disampaikan oleh Prabowo. Kalau kita menganggap apa yang disampaikan oleh Prabowo itu menjadi slogan, apa yang disampaikan oleh Jokowi menurut saya menjadi peringatan buat dunia, bukan slogan. Bukan slogan, tapi peringatan untuk dunia. Oke, kita dengarkan yuk pidato Presiden Jokowi tentang Winter is Coming. Perang dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang. Negara-negara yang tengah tumbuh juga sedang mengalami tekanan pasar yang besar. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Metafor yang digunakan itu mendapatkan aplaus, dipuji oleh banyak sekali pemimpin ekonomi dunia. Metafor yang digunakan menurut Anda? Dalam bahasa-bahasa diplomasi,
tuan rumah itu harus dipuji. Jadi ya tamu yang baik dia harus memuji wangi dari ruang tamu. Sebelum si tamu itu pergi ke dapur, pergi ke WC, lalu pulang dengan tutup hidung gitu. Kan itu basa-basinya. Nah soal pilihan wording itu winter is coming itu kan semacam sebut aja itu kritik atau satire seorang sosialis terhadap kompetisi para kapitalis itu. Nah sialnya itu forum kapitalis dan presiden adalah tuan rumah dari forum itu. Jadi kontradiktif wordingnya itu. Lain kalau yang ngomong itu Bung Karno atau Chavez Chavez. Iya Hugo Chavez, pemimpin sosialis memberi kritik pada global financial capitalism gitu. Tapi justru IMF itu kan biangnya kapitalis. Jadi si IMF pasti dia ketawa aja lo kok lu undang gue, tapi lu kritik gue itu. Bahkan setelah selesai sidang, Lagarde bilang bahwa Indonesia tambahin dong iurannya supaya gampang untuk punya suara di dalam sidang-sidang IMF. Terus dia tambahin lagi bahwa hati-hati ya akan ada krisis tahun depan itu. Jadi justru dia kasih peringatan yang lebih kuat daripada winter is coming. Nah kalau soal winter is coming, ya winternya udah ada di sini sejak Presiden Jokowi jadi memimpin negeri ini karena ekonomi memburuk terus kan. Jadi musim dingin kita udah menggigil karena tidak ada kegiatan ekonomi justru ada di Indonesia. Itu kalau saya mau bolak-balik logiknya gitu kan. Kalau saya mau mempermainkan metafor itu. Bang Adian gimana? Luar biasa dong. Artinya ini keberanian Jokowi untuk memperingatkan dunia, memperingatkan negara-negara di kuasa. Dan ini terlepas dari persoalan pemahaman terhadap ideologi apapun, bahwa secara kemanusiaan perang dalam bentuk apapun tidak akan pernah menguntungkan kemanusiaan. Dan ini yang disampaikan oleh Jokowi. Mau perang dagang, mau perang fisik, mau perang apapun tidak akan pernah menguntungkan buat kemanusiaan. Ini tidak bisa diartikan bahwa sosialis menegur kapitalis dan tidak. Ini murni persoalan kemanusiaan dan peradaban dunia. Kita harus melihatnya dari situ. Bahwa kemudian... Dan itu yang membuat akhirnya pidato presiden kemudian diapresiasi oleh banyak bagaimanapun orang. juga yang bertarung biasanya tidak banyak. Korbannya yang banyak. Orang selalu bilang perang dalam bentuk apapun yang akan lebih banyak bukan pelaku tapi pengungsi. Artinya korban itu yang lebih banyak. Dan Jokowi sebagai presiden, sebagai bagian dari masyarakat internasional, negara kita ini wajib memberikan peringatan. Dan menurut saya sedikit kepala negara yang punya keberanian seperti itu. Ini menunjukkan kelas dia dong, bahwa dia memang kelas yang memang mampu memperingatkan negara-negara besar sekalipun. Bahkan di forum yang menurut Bung Rocky adalah forum para kapitalis. Artinya tidak perlu bisik-bisik, tidak perlu berbicara di forum-forum tersendiri, terbuka. Datang sebagai tuan rumah, dia menyatakan keprihatinannya, dia katakan hentikan perang dalam segala bentuknya. Termasuk perang dagang sekalipun. Kenapa? Yang akan rugi dan hancur adalah kemanusiaan dan peradaban. Kira-kira itu yang disampaikan. Apa buruknya dalam pernyataan itu? Menurut saya itu pernyataan luar biasa. Dibandingkan mengutip pernyataan Donald Trump misalnya. Dibanding mengutip mengutip istilah Majapahit dan Sriwijaya, membandingkannya dan sekarang misalnya. Kalau dibilang bahwa yang dimaksud dengan Indonesia Great Again itu parameternya alat ukurnya Sriwijaya dan Majapahit, betul yang dibilang Bung Rocky tadi, zaman Majapahit dan Sriwijaya tidak ada pemilu, itu feodal. Apakah Sandiaga Uno bermaksud untuk mengembalikan feodalisme di Indonesia, meniadakan demokrasi? Saya pikir itu bisa ditafsirkan orang dari pernyataan Sandiaga Uno, menafsirkan apa yang disampaikan Bung Rocky, Prabowo. dari pidato Prabowo dan pidato Jokowi tadi, kalau kita kontekskan dalam pertarungan politik nasional sekarang, bagaimana cara masyarakat awam seperti saya misalnya dan banyak masyarakat bisa membacanya sebagai pesan politik gitu dari para capres yang bertarung gitu? Giants gitu. Gini ya, Pak Jokowi kasih semacam posisi moral. Seolah-olah posisi itu menunjukkan ideologinya tuh. Bahwa dia pemimpin yang otentik, yang mampu untuk menegur kapitalis dunia segala macam. Tetapi di dalam politik nasional sendiri, dia bukan tokoh utama. Tetap Ibu Mega mengatakan presiden adalah petugas partai. Jadi orang lihat kontradiksi itu tuh. Ya bagus saja sebagai retorik. Tapi bagi orang yang bikin analisis, ini kok nggak match gitu ya. Antara mental feodal yang masih ada di dalam perpolitikan istana
dan upaya untuk menegur global capitalism itu. Itu seperti anak kecil yang negor preman terus ditampar sama preman gitu kan. Untung tamparnya itu dalam bentuk tepuk tangan gitu kan. Jadi kita mesti baca sesuatu yang tersembunyi di dalam gimmick yang terjadi di Bali. Nah sekarang soal tadi Yutanya soal saya juga lupa pertanyaan saya tadi. Bagaimana membaca tadi? Iya. Dalam konteks masyarakat umum, karena itu dalam saya mau konteks terangin politik, begini. pertarungan politik. Pak Jokowi waktu mengucapkan itu tidak otentik, sebab tidak datang dari semacam psikologinya tuh. Jadi dia membaca teks itu dan itu disodorkan pasti. Karena Pak Jokowi tidak punya tradisi membaca, maksudnya membaca buku tuh. Karena Game of Thrones itu adalah imajinasi dan butuh waktu untuk membaca itu supaya menyerap filosofinya tuh. Jadi pasti itu adalah atau mungkin nonton film ya, mungkin kita kan nggak pernah tahu. Apalagi nonton film lebih berat lagi, nonton Dilan aja beliau salah komentar kan. Jadi ada yang tidak otentik, tapi saya nggak protes karena itu adalah pekerjaan tim itu. Tetapi tetap kalau kita analisis tidak otentik. Prabowo lebih otentik karena dia sejak dia sebut soal armada setan itu, Ghost Fleet itu memang sesuai dengan karakter militernya tuh. Waktu dia ucapkan jadikan kembali Indonesia besar, itu juga di dalam satu semangat prajurit itu. Jadi lebih otentik dan saya kira Prabowo pasti membaca dokumen-dokumen global itu tuh. Tapi saya kasih kritik yaitu bahwa konsistensi dalam membuat metafor harus betul-betul dipegang, jangan sampai berupaya untuk membaca masa depan sambil merayakan masa lalu itu kritik saya sebetulnya. Sama seperti kritik saya pada Pak Jokowi, yaitu bahwa ya tetap orang anggap bahwa tidak otentik yang diucapkan. Tidak otentik dan ada ketidaksinambungan antara retorika dengan fakta itu memang karena itu dipahami oleh sebagian orang atau banyak orang melihat dengan mata telanjang. Banyak orang akhirnya melihat bahwa Pak Jokowi literasinya adalah menghafal nama ikan. Kenapa tiba-tiba ngomong tentang sebuah novel yang memerlukan imajinasi itu? Pak Jokowi tidak dilatih di dalam wilayah imajinasi. Jadi itu seperti orang naik gunung es pakai sandal jepit atau orang main bola pakai krampon, pakai sepatu salju. Jadi ada yang nggak klop di situ tuh, antara yang diucapkan dengan keseharian dia tuh. Oke, Bung Adian, ya gimana Anda mengomentari bahwa ini nggak match, tidak otentik, hal-hal seperti itu yang sangat mata telanjang tadi kata Rocky bisa sangat mudah dipahami. Ya, itu saya bukan Pak Jokowi ya, lah. maksudnya gini, kenapa sih kita tidak berhenti menghakimi orang ya? Menghakimi tentang Jokowi tidak suka baca, menghakimi bahwa Jokowi tidak otentik. Itu bukan menghakimi, itu faktanya. Menghakimi karena Bung tidak mengikuti kehidupannya 1x24 jam. Dia sendiri mengatakan saya tidak pernah membaca sesuatu yang tidak mungkin dong. Bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca? Salah satu contoh bisa aja jadi profesor aja tanpa membaca bisa beliau. Tidak bisa dong. Artinya kita harus hormati juga mekanisme pendidikan dan prosedur kurikulum pendidikan kita. Itu maksudnya gini, berhentilah menghakimi orang. Ini bukan menghakimi. Berhentilah menghakimi orang. Karena bukan ini menghakimi. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Kenapa? Anda tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Itu pertama. Terus kedua, dengan hal yang buruk nih. Kita bicara komentar ya, Bung Adian. Mengomentari orang tidak perlu menjadi hakim. Kenapa? Dia tidak hidup setiap hari dan itu. Dia tidak tahu tentang Dia tidak tahu tentang aktivitas presiden setiap hari. Apa yang dibaca, apa yang ditonton dan sebagainya. Kasih tahu saya. Berhentilah untuk menghakimi. Apa yang dibaca? Kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di sini. Kalau kemudian dibilang Prabowo itu plagiat memang dia mengambil dari apa yang sempat dinyatakan oleh Donald Trump dalam bahasa Indonesia itu pernah kita pakai 4-5 tahun yang lalu. Kalau dibilang otentik, apa yang otentik dari sesuatu yang plagiat? Itu tidak otentik itu. Nah kemudian kalau dibilang Jokowi petugas partai dalam pemahaman kami adalah sebuah organisasi yang ideologis. Kalau dia petugas partai, dia sedang menjalankan perintah tugas ideologinya. Jangan sekedar diartikan partai sebagai sebuah wadah organisasi semata-mata. Ada tugas ideologi yang diperjuangkan di situ. Itu yang disebut kita sebagai pejuang-pejuang ideologinya. Itu juga beda pemahaman kita. Kalau kemudian menghakimi orang, menghakimi partai dengan kupasan-kupasan awal saja di kulit muka saja, saya pikir nggak bijaksana loh. Bagaimanapun juga kalau kita uji misalnya Jokowi sudah mengerjakan banyak hal. Prabowo apa?
prestasi apa yang sama Prabowo? Kelompok Prabowo tidak pernah menyampaikan prestasi dan program kerja. Mereka cuma menyampaikan gerutuan saja. Kalau tadi kritik, apakah itu dianggap benar? Kan seperti itu. Kalau tadi kritik Bung Rocky ini tidak genuine, ini hal yang sangat berbeda dibanding kenyataannya. Jadi ini bukan Pak Jokowi yang sebenar kalau saya bisa simpulkan dari kata Kalau Rocky menurut tadi. saya, Bung Rocky sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi. Kita tidak tahu 1x24 jam dia mengerjakan apa, dia baca apa, dan sebagainya. Kalau dibilang dia tidak mungkin baca, dia mengeluarkan sekian banyak produk peraturan, dia mengeluarkan sekian banyak kebijakan, tidak mungkin dia tidak baca. Artinya, pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain dari produk-produk kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Kita kalau misalnya kemudian mau bicara berdiskusi yang baik, pada fokusnya. Kalau kita bicara pernyataan Prabowo, kita bicara pernyataan Jokowi, ya pernyataannya. Jangan tafsirkan keseharian dia yang Bung Rocky sendiri tidak tahu. Itu nggak tepat itu. Rocky, Anda menanggapi dulu. Apa yang dia baca? Apa? Apa yang dia baca? Nggak penting kita diskusi. Dia bilang gitu. Oke. Nggak penting kita. Oke. Apa urgensinya kita mendiskusikan apa yang dia baca? Karena apa yang dia sampaikan sebenarnya manifestasi dari apa yang dia baca dan dia pikirkan. Kalau Bung bilang ada yang menuliskan, semua presiden pasti punya juru tulisnya sendiri, ada apa yang menuliskan pidato. Dan Anda yakin Pak Jokowi juga sangat memahami dan mengetahui bagaimana sebenarnya message value dari message itu sederhananya begini. disampaikan. Kalau kemudian Pilpres itu adalah pertarungan seluruh kemampuan, Jokowi sudah memenangkan itu 2014. Bung Adian, apakah ini sebenarnya banyak yang mempertanyakan sebenarnya atau yang mengira-ngira apakah ini bentuk reaksi Pak Jokowi dalam merespon Indonesia, make Indonesia great again dan economic of stupidity-nya ala Prabowo tadi yang juga banyak memenuhi ruang publik ini. Apa gunanya mereaksi Prabowo di sebuah forum internasional? Jokowi sedang memperingatkan dunia. Dia tidak sedang memperingatkan Prabowo. Gitu. Dunia yang sedang diperingatkan. Dan ini menurut saya luar biasa. Belum tentu bahkan seorang Prabowo sekalipun bisa mengatakan itu. Dalam beberapa pidatonya justru dalam beberapa kali percakapan Jokowi Prabowo, dia memuji-muji habis Amerika kok. Kalau Jokowi apa? Dia tegur seluruh kapitalis dunia itu. Betul. Di depan forum kapitalisme. Itu terpancar Bung Rocky, tapi dijawabnya lebih asik usai jeda berikut. Kami akan kira kembali sesaat lagi. Sebelum kita akan mendengarkan penjelasan Pak Jokowi, rupanya Pak Jokowi punya penjelasan yang lebih lengkap bahwa itu tidak hanya untuk pesan para pemimpin ekonomi dunia, tapi juga untuk konteks politik nasional. Tapi Bung Rocky ada yang mau ditanggapi dulu? Justru itu, karena dia konteks politik nasional, maka kontradiktif jadinya kan. Kan tadi Adian ngotot bahwa Jokowi membaca. Loh, Pak Jokowi sendiri bilang, bahkan yang dia tanda tangani tidak dia baca itu. Itu soal yang sangat sederhana, 2 kalimat sederhana itu. Apalagi membaca novel itu. Apalagi menginterpretasikan sesuatu yang imajinatif. Saya nggak bilang dia nggak mampu, tapi itu bukan tradisi Jokowi. Yang memang dasarnya adalah ketidakmampuan. Jadi buat apa dimanipulasi? Sebut aja memang itu dibuatkan. Karena itu tidak membekas secara otentik di dalam kepribadiannya. Bagaimana dengan logika penjelasan Presiden Jokowi tentang pidato Winter is Coming yang viral di mana-mana dan akhirnya dijelaskan dalam forum tadi pagi? Boleh kita jelaskan, boleh kita dengarkan dulu pernyataan Presiden Jokowi. Pesan moral utama yang ingin saya sampaikan saat itu adalah bahwa konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan penderitaan. Bukan hanya bagi yang kalah, namun juga bagi yang menang. Ketika kemenangan sudah dirayakan dan kekalahan sudah diratapi, barulah kedua-duanya sadar. Tapi sudah terlambat. Kalau sadarnya baru belakangan. Bahwa kemenangan maupun kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang porak-poranda. Tidak boleh melakukan perusakan hanya untuk menghasilkan sebuah kemenangan. Tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran. Itulah pesan moral yang ingin saya sampaikan di saat annual meeting itu. Pesan moral yang saya sampaikan pada pidato di Bali tersebut tidak hanya relevan disampaikan kepada para pemimpin dunia saat ini,
tetapi juga tepat kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemimpin-pemimpin kita di dalam negeri, terutama kepada elit-elit yang sedang memperjuangkan kepentingannya. Bung Rocky. Gini ya, metafor itu tidak boleh dijelaskan. Jadi sekali dia diucapkan di dalam forum internasional, justru kemewahan itu ada pada abstraksinya tuh. Sekarang Presiden menjelaskan apa yang dia bicarakan. Jadi dia nggak ngerti fungsi dari metafor itu. Saya nggak perlu menjelaskan arti dari dongeng itu. Dongeng itu diinterpretasikan itu. Winter is coming. Oke, biarkan itu jadi diksi, kemudian jadi imajinasi baru. Sekarang dijelaskan. Yang saya maksud adalah supaya tidak ada persaingan, tidak ada perkelahian segala macam. Loh itu dengan sendirinya orang menginginkan itu kan supaya tidak ada. Dan itu bukan hal yang baru, justru itu hal yang setiap orang tahu itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi memang nggak mengerti mengapa dia mesti ucapkan winter is coming. Sehingga dia mesti jadi winter is coming artinya semua pakai jaket bulu, harus pakai boots itu. Ngapain menjelaskan itu? Winter dengan sendirinya begitu tuh. Jadi itu terlihat tadi bahwa beliau sebetulnya dipaksa untuk membacakan teks itu yang sebetulnya tidak dia pahami apa maksud dari winter is coming. Meskipun value pesan dari Presiden tadi dalam konteks politik kekinian, konteks kebangsaan kan juga kemudian dijelaskan. Iya, tetapi Presiden itu kalau dia udah ucapkan, biarkan punakawannya yang jelasin gitu. Dia mesti menjelaskan sendiri, artinya dia ragu apa yang pernah dia ucapkan di Bali, sehingga dia ulangi tadi pagi itu kan. Dia takut orang nggak mengerti. Bukan orang nggak mengerti mengapa dia ucapkan ulang itu. Itu menandakan bahwa dia tidak paham apa fungsi dari metafor. Begitu Bung Adian. Kalau menurut saya sederhana, yang ingin disampaikan Jokowi itu sangat sederhana. Jangan serakah. Apapun itu. Mau dalam pertarungan politik dagang dunia maupun dalam pertarungan politik di apa yang baru dari jangan serakah itu. Memang sejarah selalu mengulang-ulang peristiwa yang pernah terjadi. Iya, gini, tapi memang perlu dijelaskan oleh apa yang baru dalam sejarah. Gini ya, kalau sebentar, apa yang baru dalam sejarah? Kenapa you protes? Ada tidak yang baru dalam sejarah? Saya terangin apa yang baru. Tidak ada yang baru. Tidak, karena sejarah pada hakikatnya selalu berulang, Bung. Oke, lalu tidak bisa Bung bilang tidak. Memang dia cuma mengatakan dari tapi seberapa perlu itu harus dijelaskan, Bung Adian. Kenapa? Dia punya poin tadi. Dia harus bagus sekali dia. Kenapa forumnya? Ini forum desnatalis kampus. Seperti kata Rocky tadi, metafor biarkan jadi metafor. Tidak gitu bisa. Kalau kamu dibumikan. Tidak ada yang mengharuskan sesuatu harus begini segala macam. Ketika dia butuh menjelaskan kembali, ya jelaskan saja. Ketika dia coba menyampaikan bahwa pernyataan di forum internasional itu juga cocok dalam kondisi kita sekarang, bisa digunakan dalam kondisi sekarang, ya biarkan saja. Siapa yang harus melarang itu? Dan publik perlu sekali mendengar penjelasan yang lebih membumi sehingga publik dapat mengerti itu. Kalau di acara tadi, saya hadir di acara tadi. Seberapa perlu itu, Bung Adian? Aplausnya luar biasa. Aplausnya luar biasa. Seluruh peserta aplaus, seluruh peserta histeris mendengarkan pernyataan-pernyataan dia dan sebagainya. Dan saya pikir itu luar biasa ya. Peringatannya luar biasa terhadap dunia dan terhadap diri kita sendiri. Jangan serakah. Seberapa perlu publik harus mendengarkan penjelasan dari winter is coming tadi? Metafor itu harus kemudian di-breakdown. Yang ingin dia sampaikan begini. Pertama, yang lebih kompleks. dia sampaikan bahwa apa yang dia sampaikan dalam forum internasional itu juga bisa nyambung, relevan dengan kondisi kita sekarang. Artinya dia menyampaikan yang disampaikan di sana itu ternyata di kita juga dalam banyak contoh yang lain itu banyak. Substansinya apa? Jangan serakah. Keserakan tidak pernah bermuara pada kesejahteraan. Dan itu dalam kehidupannya dia lakukan. Anaknya tidak minta proyek, anaknya tidak minta kesempatan dan sebagainya. Jadi apa yang tidak, bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Bung Rocky. Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Jadi mengkonkretkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angkuh. Kenapa begitu? Angkuh. Apanya? Menganggap orang lain bodoh. Selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain? Baik, Bung Rocky. Ini ya, itu arogansi. Ciri khas kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Berikan Rocky kesempatan untuk bicara dulu. Argumentasi orang dengan bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung toh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Kalau udah selesai saya ngomongnya. Tidak perlu harus nunggu selesai. Baik. Kalau mau menyangka sangat saja. Bung Rocky silakan. Waktu kita tidak banyak. Gimana? Gini ya.
Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan you perlihatkan itu. Saya perlihatkan ulang ya. You bilang tadi bahwa Prabowo, saya nggak bilang Prabowo. Prabowo itu tidak ada yang orisinil itu. Terus you bilang bahwa emang apa yang orisinil di bumi ini? Oh tidak. Ini kalimat baru. Apa yang baru? Justru bukan itu. orisinil. Apa yang baru? Saya katakan dalam rangkaian bahwa sejarah adalah pengulangan. Apa yang baru dalam sejarah? Kita kembali ke laptop. Bukan apa Kita yang orisinil. Bung Adian, Bung Rocky sendiri mengutip kalimat saya Bung Adian, salah. Bung Adian, Kita tidak bicara orisinilitas. Bapak, apa yang baru dalam sejarah? Jangankan yang baru. Konteksnya adalah sejarah. Bapak. Sejarah selalu berulang. Baik. Apa yang baru dalam sejarah? Bung Adian. Tidak ada yang baru. Bung Adian, Bung Rocky, kita kembali ke laptop dulu terakhir. Pengulangan. Baik, Bung Adian, Bung Rocky, saya minta waktu 1 menit terakhir dari Anda. Kita bicara mengenai bagaimana metafor logika yang agak mungkin tidak mudah dipahami oleh publik kebanyakan. Kemudian ini akan menghiasi 7-8 bulan ke depan selama masa kampanye. Menurut Anda akan seperti apa panorama ruang publik kita? Ruang publik kita diisi oleh kedunguan memang. Dan itu faktanya, saya berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi faktanya bertambah terus. Adian dari tadi lakukan hal yang sama. Jadi dia berupaya untuk jadi demagog, menghentikan pembicaraan saya. Supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu itu. Tadi yang saya sebut adalah baru, bukan bahkan yang baru pun halangi untuk terbit. Tapi Andi senang kalau calon-calon presiden memakai metafor-metafor yang originalitas yang mengatakan sesuatu yang baru. Gue mengutip sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Waktu kita nggak terlalu banyak, Bapak. Silakan. Sedikit aja, singkat saja. Nyambung di situ loh. Metafor itu adalah kemewahan di dalam diplomasi itu. Karena itu, sekali orang mengucapkan metafor, maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam satu pletora itu. Sehingga terjadi semacam winter is coming. Nah sekarang winter is coming itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di Indonesia. Jadi buat apa pakai metafor? Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean dan di dalamnya ada pasir. Baik, Bung Rocky. Bung Adian, 30 detik dari Anda terakhir. Bagaimana metafor kemudian dipakai oleh para calon presiden dalam ruang publik? Ya kita sih menikmati, tapi apakah publik akan happy dengan metafor-metafor seperti itu yang dipakai? Retorika-retorika. Alat ukur happy tidaknya apa? Kalau dalam situasi ketika di Bali kemarin, semua standing applause. Bukan soal metafor. Sebentar. Enggak dong. Apresiasi yang muncul dari publik. Publik mana yang mau kita pakai? Mana ada tamu yang memaki-maki tuan rumah. Bung Rocky, biarkan Bung Adian memberikan. Nah kedua tadi di acara Dies Natalis itu Landstrom itu jelas sama. Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, dia tidak merepresentasikan siapa-siapa kecuali dirinya. Tapi bahwa publik yang datang di Bali maupun yang tadi pagi, semua memberikan aplaus luar biasa. Ya kalau nggak beri kalau nggak beri aplaus, nanti pas Pampers akan suruh tepuk tangan. Ini juga tuduhan yang tidak mendasar. Jangan begitu. Yang harus bahwa kemudian Bung bagian dari kelompok yang akan kalah di kemudian hari tidak perlu bersikap sinis seperti itu. Yang harus kalah adalah durasi kita. Durasi kita juga harus kalah. Kita nggak tahu Prabowo atau Jokowi yang kalah, tapi durasi kita harus kalah. Terima kasih Bung Rocky, terima kasih Bung Adian. Perbincangan yang menarik malam hari ini. Kita biarkan Anda yang menyimpulkan sendiri bagaimana metafor, bagaimana retorikanya, apakah nyambung atau tidak. Anda yang berhak menyimpulkan sendiri. Kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetap bersama.